Universitas Nias Raya dari program studi akuntansi akan memaparkan materi kami tentang tantangan bisnis digital yang diampu oleh Bapak Kristiurman Mundeva. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Widir Dayanti Maduhu. Saya Julfikar. Ini Natalia Fau. Demikian dari perkenalan singkat kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di bawah ini sebanyak-banyaknya. Bye-bye. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang tantangan bisnis digital. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu tantangan bisnis digital, kita terlebih dahulu harus mengetahui bisnis digital itu apa, tantangan itu apa, dan hambatan itu apa. Nah, simak dalam di bawah ini. Ya, bisnis digital sendiri adalah salah satu jenis bisnis jasa yang menggunakan kecanggihan teknologi ketika membuat suatu produk ataupun dalam melakukan proses pemasaran yang dilakukan secara online, baik itu melalui website ataupun aplikasi. Salah satu contohnya adalah e-commerce. Kemudian tantangan sendiri adalah sesuatu hal yang membuat diri kita berjuang lebih keras atau giat lagi. Kemudian ada hambatan adalah sesuatu hal yang timbul saat berwirausahaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tantangan bisnis digital adalah sesuatu hal yang membuat usaha atau jasa bisnis yang dijalankan dalam proses pemasaran secara online terhambat. Adapun yang menjadi tantangan bisnis digital sendiri, yang pertama, perkembangan teknologi. Salah satu tantangan bisnis di era digital ini adalah harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Sebagai seorang pemimpin, Anda juga harus memiliki karakter pemimpin yang mau terus belajar dan belajar untuk mengetahui ataupun mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat membawa bisnis Anda semakin maju. Tentu terdengarnya akan menguras waktu dan tenaga, tetapi apabila Anda berhasil, nantinya akan sangat mempermudah jalan bisnis. Sebab di satu sisi teknologi memudahkan segala kegiatan dalam pekerjaan manusia. Kemudian yang kedua, kompetitor semakin banyak. Teknologi canggih tentu sudah mampu dalam mengintegrasikan saluran bisnis sehingga tidak adanya batas ruang dan waktu dalam melakukannya. Menjadi kesempatan yang besar bagi Anda untuk menjalin kerjasama dengan berbagai bisnis di luar atau di seluruh dunia. Namun, jika bisnis tidak disertai dengan ide kreatif yang baru, maka bisnis Anda tentu tidak akan bertahan lama di pasar. Untuk itu, selalu ciptakan sesuatu hal yang unik dan tidak pernah ditemui sebelumnya agar dapat menarik perhatian para konsumen lainnya. Yang ketiga, yaitu semua serba cepat. Nah, masyarakat yang hidup di era digital saat ini tentu menginginkan sesuatu yang serba cepat dan praktis. Caranya yaitu dengan memanfaatkan teknologi dalam bisnis. Ya, jika sebagian pelaku bisnis tidak dapat menandingi kecepatan bisnis digital lainnya, maka bisnis Anda bisa saja kalah dari persaingan. Kemudian ada pola masyarakat yang berubah. Perubahan pola masyarakat sekarang tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis. Contohnya, masyarakat kini mudah sekali merasa bosan dengan satu hal yang mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Selain itu, masyarakat juga lebih pintar dalam memilih produk yang sesuai dengan mereka dan mereka yang tidak sesuai. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan bisnis untuk lebih sering dalam berinovasi untuk menciptakan produk serta jasa. Dan yang kelima adalah sumber daya manusia. Tidak hanya saja sebagai pelaku usaha yang harus mampu mengikuti perkembangan tantangan bisnis di era digital saat ini, namun karyawan Anda juga perlu dalam mengikutinya. Biasanya para pembisnis terlalu fokus mengikuti perkembangan teknologi yang ada sehingga lupa dengan kualitas para karyawannya. Jangan sampai biaya yang sudah Anda keluarkan untuk pembaruan teknologi malah tidak optimal karena karyawannya yang tidak terlibat tidak mampu untuk mengikutinya. Maka dari itu, sebagai pemilik bisnis, Anda juga harus memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan Anda secara berkala untuk menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya nomor 6, memasarkan produk menggunakan teknologi.
Dengan semakin besarnya perubahan teknologi, banyak para pembisnis mencoba untuk mengikuti perkembangan dan menerapkannya ke dalam bisnisnya. Salah satu dengan memasarkan produk menggunakan teknologi. Mungkin seperti yang kita tahu, dulu setiap pembisnis melakukan pemasaran produk dengan turun ke lapangan dengan langsung dan menawarkan kepada pelanggan. Anda sudah lebih mudah untuk mempromosikan produk Anda dengan menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Nomor 7. Hilangnya jati diri perusahaan. Bagi pelaku pembisnis yang memasukkannya bisnis ke dunia digital, terkadang terlalu cepat dalam melakukan terobosan baru yang kekinian daripada memperhatikan dan mengembangkan strategi pemasaran dan kemasannya. Sehingga hal tersebut membuat bisnis yang semula dan berkembang menjadi kehilangan jati diri. Maka itulah sebagai pelaku bisnis, Anda juga harus berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk membuat bisnis. Arus informasi. Tantangan bisnis yang perlu Anda perhatikan yaitu derasnya sebuah arus informasi. Apabila Anda tidak bisa memanfaatkan situasi, hal ini dapat berdampak buruk terhadap bisnis Anda. Namun apabila Anda menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan bisnis, saluran informasi digital pada saat ini seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain. Nomor 9. Kurang inovasi. Jika Anda memiliki banyak inovasi dan mengembangkan bisnis Anda, tertentu perusahaan akan berjalan dengan sulit karena pembisnis tidak dapat melakukan perkembangan bisnis dengan baik. Nomor 10. Zero surveillance. Semakin berkembangnya teknologi saat ini, tentu bisnis dapat lebih mudah dilakukan dan dikontrak dari jarak jauh yang cukup jauh menggunakan website, email, dan lain-lain. Namun tantangan bisnis yang kerap selalu terjadi dengan metode komunikasi jarak jauh. Ini adalah hilangnya sosok pemimpin atau disebut zero surveillance, di mana pemilik bisnis melakukan komunikasi dengan karyawan-karyawan mengenal yang berhubungan bisnis. Selanjutnya nomor 11, tidak ada peremajaan dalam organisasi perusahaan. Era dikaitkan dengan anak muda, karena itu banyak perusahaan digital memperkerjakan anak muda mengingat mereka dinilai memiliki karakteristik yang cocok untuk era digital. Sayangnya hal sulit dijalankan oleh perusahaan yang kurang tenaga anak muda. Selanjutnya nomor 12, strategi yang salah. Ada perusahaan menerapkan strategi untuk jangka pendek saja sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Nomor 13, kurang inovasi. Inovasi erat kaitnya dengan era digital. Jika minim inovasi, maka perusahaan akan berjalan dengan sulit karena mereka tidak dapat melakukan yang terbaik. Nomor 14, tidak ada tenaga profesional di bidangnya. Kurang SDM dalam bidang teknologi membuat perusahaan tidak bisa mencapai target yang diinginkan, sehingga hal ini dapat menyulitkan langkah perusahaan guna menjangkau konsumer. Adapun cara mengatasi tantangan bisnis digital, yang pertama, menerapkan
menerapkan strategi digital secara keseluruhan. Saat sebuah perusahaan memutuskan untuk terjun ke era digital, maka semuanya juga harus diubah agar lebih praktis dan efisien. Hal-hal tradisional perlu diubah agar membuat operasional berjalan dengan efektif. Dalam hal ini, ada banyak hal yang harus diubah, contohnya keuangan. Sistem keuangan modern telah menerapkan pencatatan laporan keuangan secara otomatis dalam software akuntansi, menyajikan solusi mudah bagi yang mencari software akuntansi dengan berbagai macam fitur dan harga menarik. PaperID memiliki fitur invoice untuk melayani kebutuhan perusahaan dalam kebutuhan transaksi. Selain itu ada fitur lainnya sehingga fitur stok barang, kwitansi stok barang, arus kas, dan masih banyak lagi. Semuanya telah terkoneksi secara otomatis sehingga kamu tidak perlu repot-repot lagi untuk menambah atau merubah data yang ada. Hal ini membantu para pengusaha untuk merasakan kerja yang tersistematis, efisien, dan hemat biaya. Pastinya dengan lebih dari 35.000 pengusaha telah menggunakan PaperID. PaperID telah menjadi salah satu software invoice yang terpercaya dan siap membantu setiap pengusaha untuk mewujudkan operasional perusahaan yang tersistematis di era digital ini. Itu adalah percepatan kinerja dan pengembangan. Untuk mempercepat perkembangan perusahaan, kamu bisa menerapkan sistem kerja modern yang mengedepankan hasil dan cara yang efektif. Hal ini dipercaya bisa membantu semua orang untuk bekerja lebih efisien. Salah satu contoh yang bisa dilakukan adalah jam kerja fleksibel yang membantu orang-orang untuk bekerja lebih nyaman dan bisa memberikan efek positif terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah sinkronisasi antar lini. Sebuah perusahaan yang baik tidak akan mencapai target yang mereka inginkan tanpa kerjasama yang baik. Karena itu, setiap divisi harus terkoneksi dan bekerja sama dengan baik sehingga mereka bisa kompak dan mencapai tujuan yang sama untuk kemajuan perusahaan. Keempat, mengembangkan SDM yang dimiliki. Karyawan merupakan aset perusahaan yang paling penting. Untuk itu, mendapatkan karyawan yang loyal dan berkualitas, perusahaan tidak perlu repot-repot untuk mencarinya. Yang perlu dilakukan adalah menciptakan ekosistem kerja yang baik dengan membuat karyawan nyaman dan mengalami perkembangan sehingga mereka bisa tetap nyaman dan tentram saat bekerja. Yang menjadi SWOT analisisnya di sini terdapat dari strength. Strength itu merupakan kekuatan. Terdapat target pasar yang sesuai dengan layanan yang ditawarkan. 2. Fitur-fitur aplikasi yang beragam yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pasar. Di sini juga ada weakness. Weakness itu kelemahan. Terdapat juga di sini kelemahannya. 1. Kurangnya tenaga sumber daya. 2. Kurangnya kecepatan pengembangan akibat kurangnya sumber daya. Kemudian opportunities atau peluang, belum banyak aplikasi yang dikembangkan untuk bidang ini. 2. Adanya momen yang tetap untuk merilis aplikasi. Selanjutnya thirst atau ancaman. 1. Keterlambatan pengembangan yang menyebabkan terlewatnya momen rilis yang tepat. Adapun yang menjadi strateginya, yang pertama strategi SWOT atau strength opportunity, yaitu membuat produk yang benar-benar diminati oleh masyarakat dan memang mengikuti tren yang sedang marak saat ini. Yang kedua yaitu ada strategi WO atau weakness opportunity, itu harus mengikuti tren untuk memanfaatkan aplikasi teknologi agar tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga ada strategi ST-nya atau strategi T-nya. Yang pertama menciptakan aplikasi yang lebih bagus dan bisa mudah penggunaannya sehingga pengenalan suatu produk lebih mudah tujuan konsumen yang ditujukan. Kedua, memanfaatkan momen yang ada. Dan yang keempat ada strategi WT atau weakness trend, yaitu menggali
Dadah.